Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay. Nah, di video kali ini saya ingin menginfokan berita resmi terbaru yang saya kutip dari CNBC News dengan judul "Warga RI Makin Ogah Bayar Pinjol". Nah, pertanyaannya, kenapa sekarang banyak orang Indonesia yang sudah tidak mau bayar pinjol atau mau pakai pinjol lagi? Gitu ya. Apakah karena pinjolnya itu sendiri yang menerapkan bunga yang tinggi, denda yang tidak masuk akal? Ya, apakah karena penagihan yang tidak manusiawi, ya, atau literasi keuangan orang Indonesia itu sudah mulai meningkat, gitu ya? Apakah karena masyarakat sudah tahu bahwa mereka sedang ditipu oleh pinjol dengan iklan yang bunga rendah tenor panjang itu, namun kenyataannya tidak? Ya, apa ya jawabannya gitu ya? Simak terus video ini sampai akhir. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang analisa mengapa warga RI makin ogah bayar pinjol, mari kita baca dulu berita dari CNBC tersebut. Nah, ini dia beritanya ya, dari CNBC News Indonesia, portal berita yang sangat terpercaya sekali di Indonesia. Oke, nah CNBC ini mengeluarkan berita warga RI makin ogah bayar pinjol. Ini data terbaru 2023. Nah, gitu. Jadi masih baru gitu ya. Berita ini juga dikeluarkan pada 11 Maret 2023 jam 11 pagi gitu. Oke, lanjut kita baca ya. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK membidik 25 perusahaan pinjaman online atau pinjol untuk diberikan sanksi. Wah, ya, bukan diberikan hadiah atau kado gitu ya, tapi OJK ini memberikan sanksi kepada 25 perusahaan pinjol. Nah, gitu ya. Nah, perusahaan-perusahaan pinjol itu terdeteksi memiliki rasio kredit macet yang cukup tinggi, gitu ya. Yang artinya banyak yang gagal bayar di pinjaman online tersebut, di aplikasi tersebut, gitu ya. Oke. OJK mencatat 25 perusahaan pinjol itu memiliki tingkat wan prestasi atau TWP yang mencapai lebih dari 5%. Oke, lanjut. Juru bicara OJK, Sarjito, mengungkapkan OJK menindak mereka agar menurunkan tingkat TWP. Lembaga itu akan segera mengirimkan surat pada 25 perusahaan tersebut. Gitu ya. Ayo tingkatkan ya. Tingkatkan TKB-nya gitu ya. Dengan cara gimana ya? Dengan cara menggait investor gitu loh. Tapi investornya ya belum tentu ada yang mau gitu kan, karena investor ini sudah mulai sadar juga gitu ya, sudah pada cabut juga gitu dari fintech-fintechan ini gitu. Oke, lanjut ya. OJK akan langsung memberikan surat pembinaan dan meminta action plan dari P2P untuk segera menurunkan level TWP-nya, ungkap Sarjito kepada CNBC Indonesia beberapa waktu lalu gitu ya. Hal serupa juga dinyatakan Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun, serta anggota Dewan Komisioner OJK Ogi Prastomiono. Dia mengatakan pihaknya akan menyurati para perusahaan dan meminta perusahaan melakukan pengajuan action plan, yakni terkait perbaikan pendanaan macet gitu. Ya kalau bisa, ya kalau pinjolnya bisa, kalau pinjolnya tidak bisa, ya melakukan pengajuan action plan gitu kan ya, sudah sajalah saya sudah tidak kuat gitu ya, sudah bangkrut gitu loh. Oke, nah seperti itu beritanya ya. Jadi warga RI ini sudah makin ogah bayar pinjol, imbasnya 25 pinjol ini diberikan sanksi oleh OJK gitu ya. Enak ya. Nah kalau liciknya ya enak ini ya, kita yang galbay, pinjol yang diberikan sanksi gitu kan. Ya iyalah, ngapain takut-takut dengan pinjol gitu kan ya. Sudah saya bilang galbay pinjol itu biasa saja. Oke? OJK menyatakan bahwa literasi keuangan warga Indonesia itu sangat rendah sekali atau sangat kurang sekali gitu ya. Maka dari itu banyak warga Indonesia yang terjerat pinjol. Oke? Namun seiring berjalannya waktu, warga Indonesia sudah mulai mempelajari literasi keuangan secara otodidak gitu ya, mulai dari sosmed-sosmed gitu ya yang kena jebakan pay letter dan lain-lain gitu ya. Warga Indonesia sudah mulai mempelajari literasi keuangan ya, sehingga orang yang mempelajari literasi keuangan itu mulai menyadari bahwa pinjol ini adalah malapetaka bagi ekonomi mereka. Ya, para warga RI berbondong-bondong untuk stop menggunakan pinjol
ya. Ada yang membayar lalu hapus aplikasinya, ada juga yang menggagal bayarkan semua pinjol mereka. Oke, kalau kita ingin tahu lebih banyakkan mana orang yang galbay apa orang yang bayar, tentu jelas data menunjukkan 25 pinjol diambang kebangkrutan, yang artinya banyak warga RI yang menggagal bayarkan pinjol-pinjol mereka. Jadi, jika literasi keuangan warga Indonesia semakin meningkat, ya, maka era perpinjolan ini bisa jadi artefak atau menjadi mata kuliah sejarah ekonomi di kampus-kampus Indonesia karena sudah punah, gitu ya. Jadi literasi keuangan ini sebenarnya tidak baik untuk bisnis pinjol, ya. Kalau literasi keuangan digalakkan, digaungkan, digembar-gemborkan, ya, nanti yang tersisa adalah para pro galbayer saja yang sengaja minjol lalu menguras habis dana pinjamannya. Ya, karena orang yang mengerti literasi keuangan tidak akan menyentuh pinjol, gitu ya. Jadi tidak ada konsumennya lagi, gitu loh, ya. Nah, kalau dari sisi jahatnya, ya, sisi jahatnya, gitu ya, ngapain ningkatin literasi keuangan warga Indonesia? Ya, mereka jadi tahu bahwa pinjol ini adalah sebuah malapetaka, sehingga konsumen pinjol turun drastis, ya, tidak ada konsumennya lagi, ya. Dan yang sudah punya pinjol, ya, terlanjur berkecimpung di pinjol akan menggagal bayarkan pinjol mereka demi menyelamatkan ekonomi atau keuangan di rumah tangganya. Ya, artinya sudah saja biar saja jadi bodoh, gitu loh. Ya, warga Indonesia, gitu ya. Banyak yang pakai pinjol dengan bunga tinggi, tenor 14 hari, ya. Kalau sudah mendekati jatuh tempo, gitu kan, jual-jual hartanya hanya untuk melunasi pinjol, gitu ya. Jadi ibaratnya harta yang Anda punya itu, ya, dikonversi dengan media pinjol untuk diserahkan ke perusahaan yang tamak seperti pinjol itu, ya. Iya loh, cara memiskinkan Anda itu mudah. Ya, cara memiskinkan nasabah-nasabah pinjol itu sangat gampang sekali, ya. Hadirkan sesuatu yang berhubungan dengan kenyamanan, ya, kesenangan, ketenangan yang sifatnya sementara seperti pinjol itu. Ya, dapat uang, wow, senang sementara, gitu loh, ya. Nah, setelah senang sementara, ya, perusahaan-perusahaan ini minta nasabah-nasabah ini, ya, yang telah menikmati hal-hal itu bayar dengan apa yang mereka punya. Ya, dan dikasih tenggat waktu yang sempit. Tenggat waktunya sangat sempit sekali. Return yang tidak sepadan dengan pinjaman atau bunga dan denda yang tidak sepadan. Penagihan yang menghina kehormatan nasabahnya, ya, sama seperti Belanda dan Jepang pada saat itu. Ya, negara-negara itu datang ke sini ngomongnya sih pengen berbisnis, gitu ya, biar maju perekonomiannya, gitu. Tapi akhirnya apa, ya? Indonesia dijajah jadi budak negara lain. Jadi daripada Anda diberikan kesenangan, ketenangan semu itu, ya, mending Anda tolak saja. Bagi yang belum minjol-minjol nih, ya, Anda tolak saja sudahlah, ya, nggak usah pakai pinjol, gitu. Atau yang sudah terlanjur terjerumus pinjol, gagal bayarkan saja, ya, karena harta Anda akan terkonversi menjadi harta mereka melalui media pinjol itu, ya. Makanya banyak warga Indonesia menolak jadi budak pinjaman online, ya. Sudah banyak warga Indonesia bahkan sudah kompak untuk stop bayar pinjol. Oke, Anda tidak sendiri. Bagi yang terjerat pinjol, ya, sudah makin rame, sudah makin kompak, ya, warga Indonesia ini, ya, stop bayar pinjol. Oke, Anda tidak sendiri. Selamatkanlah diri Anda, ya, sebelum penyesalan datang. Oke, nah, jadi beberapa pinjol yang sedang diambang kebangkrutan itu, ada yang pertama Samir, ya. Itu Samir itu sudahlah, ya, anak baru, ya kan, ya, tapi TKB-nya di bawah 90, jauh di bawah 90%. Ya, Samir itu mau bangkrut, gitu ya. Yang kedua Findaya atau GoPay Later. Oke. Yang ketiga Modalku. Ya, Modalku juga sama, ya, TKB-nya di bawah 90%. Finmas, ya, Finmas juga sama, TKB-nya di bawah 90%. Dan Modal Nasional atau Monas. Monas ini masih 90%, gitu, tapi ya sudah tidak baik 90% juga, gitu. Yang lainnya, TKB yang lainnya sebenarnya gini. Ya, sebenarnya gini, ya. TKB itu kan hanya angka, gitu. Itu bisa jadi strategi marketing saja agar tidak ditinggal oleh para investornya atau untuk, ya, menggait investor baru.
gitu loh ya. Jadi jangan silau lah, ini TKB-nya 100%, ini TKB-nya ya. Padahal ya di dalam perusahaannya itu ya sedang ada ombak yang besar gitu ya, ombak kebangkrutan gitu. Jadi ya kita tidak perlu silau karena TKB 100%, 90%. Buat para investor juga ya, jangan percaya ya, pinjol itu produknya itu sudah tidak bisa diterima oleh masyarakat ya. Buat para investor ini ya, tidak usah invest lagi ke pinjol, invest saja yang ke yang lainnya gitu ya. Anda coba lihat ya produknya, ya penagihannya, gimana bisa mau dapat untung seperti itu gitu. Mending investasi di yang lain aja gitu, nggak usah dipinjol gitu, karena ya ini berita terbarunya 25 pinjol ini diambang kebangkrutan gitu. Oke, nah kita tunggu saja pinjol-pinjol apa saja ya yang akan bermunculan lagi yang sedang dalam ambang kebangkrutan gitu. Oke, semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.